Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 2 Juli 2020. Bacaan pertama dari Nubuat Amos pasal 7 ayat 10 sampai 17. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang, dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, Janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, Ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, Bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah
yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hiduplah secara benar. Banyak faktor dapat menghambat aktivitas kita, tekad dan semangat, perkembangan dan kemajuan kita. Faktor-faktor tertentu malah dapat membuat kita lumpuh. Pengalaman pahit, pedih, mengecewakan dan menyakitkan amat menghambat hidup kita. Namun hambatan terbesar bagi keselamatan orang dalam persekutuan dengan sesama dan Tuhan adalah dosa. Dosa adalah penyebab terputusnya hubungan manusia dengan Allah dan karenanya memutuskan saluran keselamatan. Saudaraku yang terkasih, pada saat menyembuhkan seorang lumpuh, Yesus tidak langsung menyembuhkan penyakitnya, tetapi pertama-tama memulihkan hubungan antara si lumpuh dengan Allah lewat pengampunan atas dosanya. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itulah yang pertama-tama dipulihkan Yesus dan bukan penyakitnya. Penyembuhan penyakit hanyalah pelengkap terhadap pengampunan dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah. Yesus tentu menyembuhkan banyak orang. Namun banyak orang juga tetap tidak percaya. Syukurlah kalau penyembuhan itu masih diikuti oleh iman. Mungkin banyak orang yang disembuhkan Yesus, tetapi hanya membalas dengan ucapan terima kasih, seperti layaknya kita pergi ke dokter dan sembuh, lalu mengucapkan terima kasih, sementara akar dosa masih tertanam dalam diri seseorang, dan ia malah semakin jauh dari Tuhan karena begitu banyaknya dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita pernah merasa diselamatkan atau ditolong, hendaknya kita tidak hanya merasa senang, tetapi bersyukur, tak hanya lewat kata-kata, tetapi lakukanlah sesuatu yang berharga bagi Tuhan dan sesama. Kikislah dosa dalam diri yang menghambat. Kita tak akan tenang dalam kubangan dosa dan tak akan damai dengan sesama dan Tuhan. Hiduplah secara benar di hadapan Allah dan sesama. Semoga demikian. Amin.